warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi sobat-sobat di channel yang berbahagia di hari ini. Mohon maaf udah lama tidak upload video karena kesibukannya sangat luar biasa di dalam proses pengembangan kampus. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan education Islamik yang terbaik. Nah, lihat bagaimana proses presentasi tugas-tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang akan mempresentasikan tugas kuliah berikut ini. Good job. Anissa Bella, mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam Stasius Hasya Sri Indrapura dengan NIRN 1214211957. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 4 yang berjudul variabel penelitian yang saya ambil dari buku dosen kami Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Salah satu komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian kesimpulannya, variabel ini menjadi sangat penting karena tidak mungkin peneliti melakukan penelitian tanpa adanya variabel. Poin B, ada variabel penelitian. Yang pertama, pengertian variabel penelitian. Dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada variabel independen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, ada variabel dependen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan yang ketiga, ada variabel moderator, variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dan yang terakhir, ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang tidak pernah diamati dan hanya disimpulkan berdasarkan variabel terikat dan bebas. Poin C, ada jenis-jenis variabel dalam penelitian. Yang poin pertama, ada jenis variabel berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, variabel penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, variabel statis atau variabel aktif. Variabel statis adalah variabel yang memiliki sifat yang tetap, tidak bisa diubah keberadaan maupun karakteristiknya. Yang kedua, ada variabel dinamis. Berbanding terbalik dengan variabel statis, variabel dinamis merupakan suatu variabel yang dapat diubah keberadaan maupun karakteristiknya. Yang ketiga, variabel kontinu dan variabel kategori. Sebuah variabel kontinu memiliki sehimpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan atau range
tertentu. Yang kedua, ada jenis hubungan antar variabel. Ada 3 jenis hubungan antar variabel, yaitu yang pertama, hubungan simetris. Variabel dikatakan mempunyai hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Yang terakhir ada hubungan tidak simetris. Hubungan variabel ini dimaksudkan sebagai satu variabel atau lebih mempengaruhi variabel yang lainnya. Di poin ketiga ada variabel yang dilihat dari hasil pengukuran. Ada 4 tingkat variabel yang dihasilkan dari pengukuran atau pengamatan. Yang pertama ada variabel berskala nominal, yang kedua ada variabel berskala ordinal, yang ketiga ada variabel berskala interval, dan yang terakhir ada variabel rasio. Di poin keempat ada variabel berdasarkan peranannya. Menurut Yatin Rianto, jenis variabel ditinjau dari fungsinya dalam penelitian adalah: yang pertama ada variabel bebas, yang kedua variabel tak bebas atau tergantung atau terikat, dan yang ketiga ada variabel perantara. Di poin kelima ada variabel sebagai objek penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa susu menyebabkan badan menjadi gemuk, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah susu dan berat badan orang. Maka susu dan berat badan merupakan variabel penelitian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.